Tren gaya hidup sehat kini semakin disadari masyarakat, khususnya menjaga pola makan. Pola makan sehat selain syarat unsur gizi seimbang, juga kaya akan serat seperti yang bisa ditemukan pada sayur dan buah. Berbicara sayur dan buah yang sehat, kebanyakan masyarakat mengkonsumsi sayuran organik yang diproses tanpa menggunakan pupuk kimia. Peluang inilah yang ditangkap sosok yang satu ini. Berawal dari ayahnya yang menderita penyakit metabolik diabetes mellitus, membuat Putri Andayani akhirnya berkomitmen menjaga pola makannya dengan mengonsumsi banyak sayuran, terutama sayuran organik. Peluang bisnis pun terpikirkan oleh ibu muda ini. Ia akhirnya menjual sayur dan buah organik dengan menggunakan sosial media Instagram. Nama akun dagangannya adalah Tante Sayur. Ide awal atau Anda terpikirkan dari mana sih kok bisa ada terbersit ide punya nama seperti ini, Tante Sayur? Kalau nama Tante Sayur sendiri sebenarnya saya cari nama yang orang gampang inget. Orang gampang inget, terus terdengar, kayak apaan sih nih, menarik banget. Saya ngambil nama Tante karena sendiri kan saya masih muda. Kalau orang biasanya masih muda, jualan sayur tuh kedengarannya kurang konsisten. Karena pikirnya cuma hobi, besok nggak jualan lagi. Tapi kalau namanya ibu-ibu jualan, dia tuh pasti akan lebih gigih lah, karena dia harus biayain anaknya, banyak faktor ABC lah yang memperlihatkan bahwa tante-tante itu tuh lebih konsisten daripada mbak-mbak. Pengalamannya sebagai salah satu karyawati di sebuah BUMN, ditambah lagi dengan lingkungan pergaulannya yang cukup luas, membuat Putri tak memerlukan modal banyak untuk membuka bisnis ini. Modal yang sudah Anda persiapkan sejak awal. Nah, untuk modal awal untuk membuild up atau men-set up bisnis tanaman organik seperti ini, berapa sih modal awal yang Anda siapkan waktu itu loh, Mbak Putri? Sebenarnya sih modalnya itu cuma satu. Modalnya itu networking. Oke. Kalau dibilang modal uang, enggak lah. Kita semua tahu semua itu bisa dibayar back to back. Kita bisa, kalaupun yang cash, ya pembelinya bayarnya cash. Kita tinggal bayar ke petani cash. Dan yang pasti networking juga penting sekali, kita menjalin hubungan dengan petani, karena nggak semua petani mau ngasih barangnya dia. Karena namanya petani organik kan barangnya terbatas, karena nanamnya susah, merawatnya susah. Putri menjamin sayur yang dijual harus dalam keadaan segar, bahkan sampai di tangan konsumen. Bila sayur yang diterima sudah tak lagi segar, ia akan mengembalikan uang konsumen 100%. Bagi Herman, Putri adalah partner bisnis yang bisa diandalkan. Putri tak segan turun langsung ke kebun meski kondisinya saat ini sedang hamil. Mungkin bisa diceritakan Pak Herman bagaimana awalnya Pak Herman dan teman-teman bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Mbak Putri ini sehingga bisnis ini bisa berjalan. Ya, seperti awal Anda bilang Mbak Putri adalah mitra kami yang cukup unik karena kebetulan Mbak Putri lebih intens ke soal varietas-varietas lokal. Ya. Meski baru berjalan beberapa bulan, kerjasamanya dengan Putri terbilang cukup menghasilkan. Antara 750 hingga 1 ton volume sayur yang diproduksi itu kalau diuangkan kira-kira berapa, Pak? Diambil rata-rata ya Mas ya, karena memang ada pricing strategi yang berbeda tentunya ya. Rata-rata sih mungkin baru sekitar saat ini mungkin baru sekitar 10-an lah ya. 10 jutaan. 10 jutaan. Sementara bagi Putri, dari bisnis ini ia bisa meraup omset kotor 40 juta rupiah per bulan. Setelah dipotong membayar gaji karyawan dan biaya operasional, ia menerima pemasukan bersih sekitar 25% dari total omset kotor, yaitu sekitar 10 juta rupiah per bulan. Menjual sayur organik dengan menggunakan sosial media memang kini sedang digandrungi. Dari sinilah Putri bisa mendapatkan banyak pembeli dari berbagai kalangan. Bahkan diantaranya ada yang menjadi langganan tetap. Klien-klien yang Anda miliki saat ini atau yang sudah menjadi langganan itu siapa saja dan mereka datang dari mana aja sih klien-klien ini? Klien ini tuh random sih sebenarnya. Acak. Okay. Karena kan kalau kita ngomong klien terbesar saya, biggest customer saya tuh dari Instagram. Oke. Nah mereka ini banyak banget. Either mereka benar-benar ibu rumah tangga yang punya anak banyak, emang concern kesehatan, sampai ibu-ibu bekerja yang mid 25 gitu, yang sampai 30-an, sampai yang memang kadang-kadang masih ada yang muda-muda banget, yang masih kayak 20-an.
Saat siap panen, sayuran dan buah-buahan yang ada di kebun ini kemudian dibawa ke tempat logistik penyimpanan di kawasan Hang Lekir, Jakarta Selatan. Putri melakukan transaksi dengan pembeli menggunakan WhatsApp atau SMS. Akan sistem transportasi pengangkutannya seperti apa untuk mengantar ini? Kalau sekarang kan ya kita bicara soal aset ya. Iya. Aset, efisiensi, lalu nggak terlalu banyak manpower ya, meskipun kita kan negara padat karya, tapi ya zaman sekarang ya kita harus efisien. Jadi saya sebenarnya semuanya itu kayak pengantaran itu tuh semuanya udah by third party, pihak ketiga yang memang biasanya mereka online. Itu sih. Jadi ada semacam ojek online ya? Ya, seperti kurir online. Kurir on. Sayuran organik memiliki peminat tersendiri. Meski harganya relatif lebih mahal dari sayuran biasa, namun kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Arman Helmi, Jakarta.